Gua Paul, Gua Digo. dan menurut kita ending AOT itu nggak jelek. Kitanya aja yang nggak ngerti. Stop! Sebelum kalian nonton ini, nonton episode terakhir dulu dari AOT. Karena spoiler Ini spoiler warning, pokoknya ini Ini kita bakal huge ngebahas spoiler. akhirnya AOT tamat, pokoknya ini dengan episode yang kalau nggak salah harusnya besok ya, kalau nggak salah ya. Harusnya besok ya. Harusnya. Ya, nonton dulu. Atau kalau kalian udah baca manga ya nggak, silakan sih balik aja. Iya. Atau ya kalau kalian tipe-tipe yang tidak peduli sama spoiler juga nggak apa-apa sih. Banyak kok yang nggak peduli sama spoiler ya. Kayak Iya. pengen nikmatin aja nonton. Boleh juga ya. Atau kalian nggak apa-apa gue ke spoiler, apalagi kalau di TikTok. Emang kalau kalian nggak mau spoiler sih jangan buka sosmed sih. Ini pengalaman kita ya. Pengalaman, apalagi di zaman sekarang ya, kayak lu lewat sehari aja, bejibun pak. Iya. Apalagi bahkan kayak potongan manga doang ya, foto manga doang diupload gitu, dikasih musik jedak-jeduk pong gitu, dong gitu. Oke. Iya. Kalau kalian sudah Oke, paham spoilernya, oke. kita lanjut ya. Kalian cerita udah nonton kan ceritanya? Udah balik kan? Ya, oke. Oke, Ending AOT nggak jelek ya? nggak jelek. Ending AOT nggak jelek. Nggak jelek. Dan kita kayaknya di minoritas sih ini. Banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka waktu zaman manganya keluar ya. Oh, berarti dari mereka baca manga, di manganya tuh wah nggak satisfied gitu ya dengan endingnya ya? Nggak satisfied. Kenapa ya? Kenapa gitunya gitu? Padahal AOT itu kan salah satu manga dan atau anime yang sangat populer lah ya, Wah. sangat dicintai lah, banyak tuh orang semuanya suka gitu. Nggak ada yang ngebet maut AOT gitu, nggak pernah kan lu? Nggak pernah kalau awal-awal ya. Iya. Tapi nggak tahu sih, buat endingnya kayak orang tuh kayak sampai bikin petisi buat tolong Anjir, iya lagi ganti endingnya. akhirnya ditanggepin gak sih sama Isayama? Enggak. Maksudnya kayak enggak kayak enggak dijawab. Enggak gitu. Enggak, maksudnya kayak Ya udah ya udah aja ya. Ya udah. Sampai tadi kan kayak extra chapternya gitu kan. Ada. Tapi itu pun tidak bukan mengganti endingnya, malah kayak mengkontekstual arti endingnya lebih, kalau malah membenarkan endingnya gitu loh, bukan malah kayak mengganti. justified endingnya gitu Iya. ya, di explain. Bahkan saking orang gak sukanya, setahu gue ya, apa ada yang bikin hoax tau, katanya animenya endingnya bakal beda sama manga. Segitunya loh, sampai Coping ya. hoax. Coping emang. Jadi kalian yang udah nonton gimana? Endingnya sama gak? Menurut gue sama sih. Gue berani jamin gak mungkin diubah. Iya, maksudnya ya kalau misalnya ditambah scene untuk anime only gitu ya, kayak Bleach kan suka gitu kan. Bleach yang Thousand Year Blood War ini ada scene yang gak ada di manga. Ya kayaknya buat ini deh, buat fan service deh, buat biar lu puas aja deh. Nggak ngaruh banget sebenarnya sama ceritanya. Itu ya udah. Cuma kalau sampai ngerubah ending kan sebuah aspek yang penting ya buat penceritaan gitu loh. Iya. Buat ngekonklusi gitu kan. Dan menurut gue ending AOT ini adalah ending yang tepat untuk menutup cerita Attack on Titan. Ya, setuju. Ya kan? Kalau gue pribadi buat menutup Eren, pribadinya Eren nih. Iya. Artnya Eren. Pertumbuhan ya, karakternya segala macam terhadap Eren nih cocok ya, kayak pas gitu. Waktu zaman yang belum keluar animenya yang final season ini, gue biasa aja sama endingnya AOT. Biasa aja maksudnya kayak ya udah gitu kan. Okay. Tapi di sini gue pengen nge-shout out dulu salah satu video yang menurut gue mengubah perspektif gue terhadap endingnya AOT itu sendiri. Dan di sini juga kita akan bahas. Itu salah satu dari video YouTuber yang uset ya 1,5 jam pak. Bener tuh, itu panjang banget itu. Iya. Itu judulnya adalah video ini akan mengubah pandanganmu terhadap Eren. Damn. Berarti kita apa ini? Kita cantumkan kah apa? Ya, ini akan gue cantumkan nih gambarnya di sini dan juga linknya akan gue taruh di bawah buat kalian yang mau nonton detailnya bagaimana. Itu membahas secara dalam sih. Wah, gila Pak, itu udah bisa jadi apa sih namanya topik pembahasan Pak itu. Itu kan jadi skripsi bisa tau Eren. Ada tahu yang bisa. Ada yang skripsiin Eren. Tapi menunjukkan bahwa karakter tuh sekompleks itu gitu loh. Betul. Layernya tuh banyak gitu. Dalam banget karakter ini gitu. Oke. Dan satu hal yang pengen gue
omongin dari topik itu adalah Eren tuh bukan karakter yang berbeda di endingnya. Tapi kita yang salah mengerti. Sesuai statement kita di awal ya. Iya. Bukannya jelek, bukannya gimana. Kitanya aja nangkep Eren ini salah gitu ya. Jadi kan tema dari Attack on Titan kan selalu bebas. Kebebasan. Karena kita tahu kan dia di tembok terus pengen keluar dari dan segala macam. Nah, tapi apa sih konsep kebebasan itu? Wah, deep sekali ya. Coba kalau dari menurut lu gimana? Apa ya? Gua kebebasan tuh saat lu tidak punya beban, saat lu tidak terkungkung, lu melakukan apapun yang lu pengen dan lu happy, lu seneng, tanpa tanpa lu nggak enak, tanpa lu merasa apapun gitu loh. Kayak itu pribadi berarti kan, ini tentang pribadi kan. Iya. Kayaknya sih yang ya gue belum bisa bilang apa sekarang sih, tapi ya mungkin later on hidup gue bakal find out sebenarnya artinya apa. Cuman kayak untuk sekarang menurut gue itu. Kalau menurut lu gimana? Nah, gue pengen nanya nih. Oke, nanya lagi apa? Dan jika kalau misalnya menurut lu seperti itu, kalau misalnya ada batasan, mempunyai sebuah batasan, apakah itu tetap menjadi sebuah kebebasan? Nah itulah yang gue temukan akhirnya. Sebenarnya kebebasan yang absolut ya, kebebasan yang sangat absolut, total nggak ada batasnya, itu kayak nggak ada sebenarnya. Di dunia ini sebenarnya nggak bakal ada kebebasan yang utuh gitu, lu bebas mau ngapain aja tuh tanpa konsekuensi, tanpa apapun, itu kayak nggak ada sebenarnya. Menurut gue mirip sih sama lu ya, kebebasan itu ya. Lu bisa melakukan sesuatu tanpa dilarang, tanpa ada batasan. Bebas kan, bebas, lu bisa free gitu kan. Bisa melakukan apapun. Nah, di AOT dibuatlah pertanyaan. Kalau misalnya itu adalah konsep kebebasan lu, yaitu Eren bisa pengen keluar dari tembok kan, keluar dari tembok, tapi ternyata ketemu sebuah batasan lagi. Apakah itu adalah sebuah kebebasan? Anjir. Itu tuh yang gue temui waktu nonton video itu tuh. Eren kan tujuannya pertama kali adalah waktu masih kecil ya, pengen ikut Armin buat ngelihat dunia di luar tembok. Dari bukunya itu kan, bukunya Armin itu kan. Luar tembok. Dan dengan tambahan abis itu karena ada Titan, jadi harus nge-exterminate semua Titan, ngebunuh semua Titan. Iya betul. Dan Eren abis itu mempertanyakan hal yang sama yang gue tanyakan ke lu. Di saat Eren sudah keluar, ternyata ada batasan lagi. Iya. Dia di ini ya, waktu udah di ujung pantai itu ya, di pantai pinggir laut ya. Makanya Eren langsung bertanyakan kan, apakah ini kebebasan setelah dia di luar dari situ kan? Iya. Damn. Dan makanya apa? Ya lanjut. Gak apa-apa lanjut. Oke. Makanya balik lagi ke video yang tadi gue sebut, dia bilang Eren melakukan rumbling itu bukan karena itu satu-satunya pilihan atau apapun, karena itu itu yang dia mau. Dia pengen itu ya. Iya. Menurut dia cara mendapatkan kebebasan tanpa batasan adalah meratakan satu bumi. Wah, karena kalau dia meratakan satu bumi, berarti udah gak ada lagi batasan-batasannya kan? Iya. Dan itu tervisualisasikan gitu loh. Karena tembok-temboknya yang di Paradis kan runtuh kan? Batasan-batasannya runtuh. Literally runtuh, terus jadi Titan, terus ngeratain yang lain gitu. Iya. Dan juga semua kota-kota dan orang-orang yang semua, dia kayak berapa persen dari bumi dia? Iya, di endingnya kan 3/4 populasi manusia kan mati. Iya, di rumbling, diinjak. Benar. Tapi kan itu semuanya subjektif kan? Subjektif. Makanya AOT itu sangat kompleks karena menurut orang-orang di luar Paradis itu bukan kebebasan. Rumbling itu bukan kebebasan. Apa yang Eren lakukan itu bukan kebebasan. Hanya anarkis aja gitu ya. Anarkis kan. War crime gitu kan. Bahkan pun di dunia ini pun ada yang setuju dengan Eren, ada yang gak setuju dengan Eren. Walaupun gue bingung sih yang setuju sama Eren tuh siapa sih nyakitin lu? Maksudnya setuju dengan act yang dilakukan Eren gitu? Iya. Ada yang setuju gitu ya? Ada. Mungkin maksudnya dimaksud mereka setuju itu bukan setuju like mereka mensupport gitu ya, tapi kayak mereka memahami Eren gitu loh, ngerti gak sih? Mungkin itu satu dari sekian orang yang memahami Eren, mungkin ya. Menurut Marley, kebebasan itu adalah
di saat lu bisa ngekontrol monster agar tidak bisa digunakan untuk apa namanya tidak digunakan untuk diserang lagi, untuk menyerang lagi kan. Makanya mereka secara nggak langsung pengen ngumpulin 9 Titan semuanya dilengkapin biar tidak digunakan lagi. Tapi secara tidak langsung juga mereka yang gunain sih, which is ya itu mah berarti itu berarti akal-akalan politik, bro. Iya, politik sih. Politik banget. Iya. Cuma maksud gue itu adalah menurut mereka itu yang paling benar. Kalau misalnya 9 Titan itu tidak dikuasai oleh Paradis, oh ini adalah itu adalah bentuk kebebasan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi bagi Marlianda. Dan tiap orang beda-beda kan. Kayak Reiner tuh. Nah, Reiner tuh karakter yang penting menurut gue, sangat kunci untuk tentang Eren tuh ada di Reiner juga sebenarnya. Betul. Dan balik lagi nih, entah kenapa orang tuh nggak suka sama Reiner. Ada lagi yang nggak suka. Kayak banyak orang yang nggak suka dengan. Banyak nggak suka sama Reiner karena terkesan punya plot armor. Oke. Punya plot armor dan juga sangat anak emasnya Isayama. Iya sih, kayak di ini banget ya, disayang banget kayaknya gitu. Disayang banget, bro. Bahkan kayak waktu time skip seakan-akan dia main karakternya, bro. Iya benar. Bahkan sejak time skip pun yang kita lihat pertama kali kan dia kan. Ya maksudnya dia di perangnya dia gitu kan. Iya benar. Iya sih, gue kalau yang gue tonton dari video itu juga sih bener sih, Reiner itu sama Eren tuh kayak two side of the same coin kan. Iya. Kayak apa yang dialami Reiner later on the season gitu, later on the manga, dialami sama Eren juga. Bahkan Erennya pun setelah time skip dia encounter Reiner kan dia ngomong kan, ternyata bener kita tuh sama gitu. Dan itu juga nge-confirm kalimat yang tadi adalah waktu Eren nanya ke Reiner yang di belakang yang orang lagi pidato itu, ditanya kan, lu ngelakuin itu kenapa? Iya. Karena lu mau kan? Karena lu mau. Bukan karena itu satu-satunya pilihan kan? Iya. Iya, Reiner kan mau kan, dia apa? Di awal season menerobos wall itu kan. Terus ya menghasilkan ya Eren mati gitu kan. Ya dia itu dari egonya dia sendiri sih, si Reiner kan. Dari kemauannya dia untuk biar apa? Pride lah ya mungkin ya. Biar kayak dia diakui sama negaranya gitu-gitu segala macam kan. Iya, tapi yang membedakan menurut gua benar sih statement dari itu adalah two side of the same coin. Tapi yang membedakan sedikit dari Eren dan Reiner adalah Eren lebih berani tapi. Iya. Lebih apa ya, lebih mungkin bukan berani, lebih heartless gitu, lebih nggak considerate aja gitu. Nggak consider nggak sih? Berani sih menurut gua karena dia mempunyai kekuatan buat bisa ngelihat masa depan. Ya, itu sangat teori yang sangat ribet lah kalau gimana cara dia bisa kekuatan Attack Titan itu lah. Panjang lagi. Pokoknya dia punya nih kekuatan itu dan dia punya kehendak dari founding buat bisa ngekontrol semua Titan. Dia tahu, apalagi ini udah ditunjukin di ending ya, dia tahu nih Bertolt harusnya nggak mati di awal waktu Wall Maria hancur. Tapi dia juga lihat nih kalau misalnya dia menyelamatkan Bertolt, mamanya harus mati, which akhirnya dia itu sesuatu yang dia tidak mau. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, tidak terjadi nih semua ini terjadi dan menjadi paradoks. Kenapa Eren berani? Karena Eren akhirnya harus sacrifice ibu dia dan kehidupan dia yang sakit itu demi terjadi ini semua nih. Berarti ini semua cerita sampai masa depannya itu udah predetermined semua ya. Berarti udah apa ya kasar ya, udah terjadi gitu loh. Canon event. Istilahnya canon event kalau sekarang ya. Event, itu semua canon event gitu ya. Harus terjadi ya. Di AOT tuh emang bukan kayak ini juga nih menarik nih. Di AOT itu juga mempertanyakan nih. Kan lu bisa ngelihat masa depan. Tapi masa depan ini sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Berarti apakah yang kita lakukan ini adalah pilihan dari kebebasan kita? Berarti apakah kita punya free will sebenarnya? Iya. Jadi seolah-olah kita rasa kita punya free will kan. Kita kayak ngelakukan ini tuh karena kita mau. Ini gue buka buku ini, karena gue mau. Enggak, tapi
Enggak. Emang udah ini akan terjadi nih. Ini akan terjadi. Karena kita udah tahu kita bakal syuting, bakal bikin podcast ini, bakal ngobrol ini, terus lu bakal praktekkan itu gitu kan. So udah terjadi tuh. Nah, itu juga dipertanyakan dari AOT itu. Sebenarnya iya, baik sebenarnya kebebasan tuh ilusi kayaknya sih ya. Itu ada sendiri. Tapi seolah-olah kayak ada gitu loh. Kayak ya ini konteksnya AOT aja ya, kita nggak usah ngomongin ke lain-lain ya. Di AOT kan baik lagi tadi lu bilang kan, semuanya tuh udah canon event, udah harus terjadi dan akan terjadi gitu. Ya berarti in a way karakternya juga udah di setting akan terjadi gitu, akan melakukan hal ini gitu. Berarti mereka tidak punya kebebasan dong, karena mereka udah diarahkan untuk kesini gitu. Ya, itu dia menurut gue. Damn. Dan Eren juga berarti menerima nih kalau misalnya dia karena mau melakukan ini, akhirnya dia harus mati. Iya benar. Gila sih, maksudnya kayak sedalam itu ya. Kompleks itu kalau kita mau bahas tentang itu sih. Gue balik lagi, gue akan bilang gue coba nonton yang video itu tuh sangat bagus buat di kalian mengenal. Kita nggak bisa bahas semuanya full ya. Gak bisa, biar gitu. Takutnya ya kalau misalnya kita bahas semua full ntar buat apa kalian nonton lagi kayak. Iya. Dan video itu sangat menjelaskan kok bagaimana kayak konsep masa depan, masa lalu dan segala macam. Ada paradoksnya tadi yang lu sebut itu kan, kayak gitu. Kita balik lagi ke karakter Eren ya. Kemauan Eren mau ngerambling kan. Ngerambling ya. Rambling mau dia mau kan. Kita udah sangat tahu lah kalau misalnya dia sangat tidak setuju dengan abangnya ya. Iya, technically abang bener. Iya kan, abangnya menurut dia kebebasan itu adalah nggak ada Titan semuanya di itu steril apa sih euthanasia. Iya. Steril. Enggak lebih baik tidak ada musuh daripada gitu. kata adiknya kan. Kalau tidak ada musuh tidak ada opresi kan gitu kan. Iya bener sih, itu anarkis sekali sih. Iya. Tapi menurut gua dan menurut video itu juga, Eren waktu saat itu tuh tidak tahu kalau misalnya teman-temannya tuh bakal tidak setuju dengan dia. Bakal tidak setuju dengan rambling. Iya. Dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia nggak expect temennya bakal menentang gitu. Yang dia tahu, saat dia tahu dia bakal dibunuh adalah saat dia udah kontrol founding waktu pertama kali jadi tengkorak. Menurut gua, bukan menurut gua sih kayaknya menurut video itu sih yang gue setuju. Tapi di momen itu pun juga kayak kalau seingat gue aja ya di animenya ya, kayaknya belum terlihatan apa dari teman-temannya nge-oppress Eren gitu loh. Ya nggak sih? Kayak setelah Later on the Rumbling berjalan nggak sih? Entar di sini kan di yang episode ini kan waktu mereka udah perang di tengkorak dan segala macam. Iya, mereka udah pengen nge-stop Eren gitu loh. Iya. Mereka udah mulai berarah ke sana kan. Iya. Buat teman-teman ya yang bilang karakter Eren berubah, ini kita balik ke statement awal kita ya. Betul. Bukan, kita aja yang salah persepsi. Benar. Eren kan selalu di omong-omongin di internet kan banyak tuh kayak ngomongin tidak suka Eren salah satu MC yang tidak disukai. Terus dia tuh childish, selalu gitu. Selalu diculik, cemen. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gue childish ya, tapi emang itu enggak sih? Dia itu core dari karakternya, dia adalah orang yang tidak bisa menerima sebuah realita. Akhirnya dia mencoba menentangnya, tapi dengan cara yang childish. Iya, karena kalau kita lihat juga pun ya make sense sih, dia nggak ada masa kecil, coy. Iya, masa kecilnya kan terenggut setelah wallnya diterobos kan sama Reiner kan. Ya dia tidak grow up dengan proper gitu loh, ngerti gak sih? Kalau mungkin lu di tempat di suasana yang memungkinkan lu untuk tumbuh dewasa dengan proper, mungkin lu beda kali sikapnya gitu segala macam. Tapi kan Eren enggak. Eren lihat dia udah punya kebencian tuh, udah pengen bantai semua itu dari kecil.
ya apa yang lu harapkan gitu loh untuk dia dewasa yang gimana banget gitu loh. Iya, dan kelihatan kok dia kan sangat menghargai orang-orang yang deket sama dia. Apalagi Mikasa kan. Jadi make sense aja men waktu dia di ending dia nangis sama Armin kayak dia pengen sama Mikasa selamanya gitu. Iya itu manusiawi sih maksudnya rasanya ya. Dan itu karakter Eren banget gitu. Iya. Emang lu berharap apa Eren kayak masih kayak di waktu di awal-awal timeskip gitu, dia masih giga chat, dia benci semua orang. Itu kan sengaja ya. Iya. Kayaknya sih yang gue mungkin nangkep ya, ini gue menurut gue nangkepnya aja ya. Kenapa di internet tuh banyak banget yang gak suka Eren, karena mungkin ngebandingin dengan protagonis anime lain sih. Apalagi terutama protagonis shonen gitu ya. Ya lu lihat aja kayak karakter kayak misalnya Luffy, kayak Naruto gitu kan, mereka kan beda banget kan sama Eren kan. Ya sekekanak-kanakannya tuh itu buat apa ya kasarnya, comedic value aja gitu. Tapi mereka tuh kayak punya determinasi, punya ini segala macam kayak. Ya, tapi esensi kan bukan itu. Ya karakter protagonisnya Naruto dan Luffy itu bagus buat ceritanya mereka. Eren itu sangat bagus buat ceritanya Eren sendiri, buat awat Attack on Titan. Betul. Kayak gitu sih. Gue nangkapnya ya. Karena kayaknya sih ngebandingin soal sama anime-anime lain. Itu salah. Dan mereka berharap Eren yang giga chat itu Eren yang beneran gitu. Iya. Yang diharapkan viewer. Enggak nangis cengeng sama Armin gitu. Which by the way masih make sense karena Armin kan teman pertama dia ya. Dan kayaknya teman pertama dan satu-satunya yang paling deket gitu kan. Iya. Dan maksudnya ya ini sih yang gue ini kayak persepsi yang menurut gue salah sih saat lu melihat orang tuh nangis tuh ke temen tuh kayak seolah-olah lu lemah gitu loh. Seolah-olah ini payah nih orang masa begini gitu loh. Padahal kan itu hal yang sangat manusiawi ya. Lu punya emosi terus diluapkan gitu loh. Ini aside aja ya, topik aside aja ya. Ya kayak gitu sih, kayak merasa itu manusiawi balik lagi. Itu balik lagi core-nya dia gitu loh. Iya, benar. Gue setuju dengan itu sih. Menangis untuk menunjukkan apa yang lu mau itu kadang bukan terlihat lemah gitu loh. Itu menunjukkan kalau misalnya lu mempunyai apa sih namanya, lu manusia gitu artinya. Lu mempunyai kekurangan gitu. Iya, lu ada saatnya lu vulnerable gitu loh. Lu nggak selamanya kuat terus. Itu malah lu nggak bakal relate, lu nggak bakal empati sama orang yang selalu tampangnya kuat terus gitu loh. Kalau dia ya kan berarti dia embrace aja emosi sedih, ya dia sedih. Iya, kayak gitu. Wajar sekali, apalagi karena dia tahu kalau misalnya dia akan dibunuh oleh teman dia sendiri. Iya, kita kalau di posisi itu gimana sih rasanya, pasti kayak gitu kan kurang lebih. Pasti conflicted banget lah kalau kita tiba-tiba lu bisa lihat masa depan terus lu tahu lu bakal dibunuh sama teman-teman lu sendiri gitu. Gimana yang akan lu rasakan gitu. Ya pasti kayak gitu sih. Ini menurut gua aja ya. Dan pun akhirnya kita ngelihat kan pilihan dia untuk menjadikan Paradis sebagai pahlawan yang menyelamatkan menyelamatkan seluruh dunia kan gitu ya kan. Sekarang kan Eren membuat begitu kan, makanya mereka biarin Eren dibunuh. Dengan sampai Eren berubah jadi Colossal Titan terus kayak perang segede gaban gitu kan. Berperang tonjok-tonjokan sama Armin gitu. Iya, itu kan biar kayak kelihatan dibunuh nih Eren nih. Dia pengen dunia tuh lihat teman-temannya tuh tanda kutip pahlawan nih yang menghentikan rumbling gitu kan. Tapi kan kita lihat kan ternyata ya sama aja seperti dasar dari semuanya. Kalau misal lu lawan api dengan api, makin gede apinya. Dan kita bisa lihat, dan makanya gue bilang adalah extra chapter yang dibikin Isayama itu bukannya jelek, malah lebih kontekstual dari pilihan Eren. Karena kan kita bisa lihat kan malah perang. Iya benar. Malah perang, malah Paradis dihancurkan kan. Dan akhirnya ada satu orang ketemu ke pohon dan cycle-nya terulang lagi. Cycle of Hatred terulang lagi. Itu kayaknya yang ya itu sih sebenarnya sih itu memperkuat ini aja konteksnya gitu ya. Itu inevitable gitu. Iya. Semuanya itu. War never change. Iya kan? Iya benar. Ya cuma beda zaman aja kan. Bedanya ini beda teknologi, sebelumnya nggak kayak gitu cuma perang terus tetap terjadi. Gitu sih. Sangat dalam sekali ya. AOT dengan kebebasan gitu ya. Gila sih, memang juga konsep kebebasan itu memang sangat terlalu luas. Makanya kita hanya skopnya hanya di AOT lah.
Iya, ini menurut gue ya, ini kayaknya gue lupa dibahas di video, kayaknya mungkin gak dibahas ya, mungkin ke mention. Kayaknya yang paling bebas di ini ya, di AOT ya, yang paling mendapatkan kebebasan ya, yang udah mati tau. Saat lu mati lu baru truly bebas. Ini konteks AOT ya, baik lagi ya, kita bukan ngomongin dunia nyata apa segala macam ya. Saat lu mati, itu saat lu bebas, bener-bener mendapatkan kebebasan. Contohnya siapa? Kayak Erwin. Kelihatan banget. Kan dia sangat pengen banget kan mencari tahu apa sih di bawah basement rumahnya Eren tuh. Pengen banget, itu drive-nya dia, motivasi dia selama ini gitu kan. Tapi kita tahu berbanding terbalik akhirnya dia mesti mati mengorbankan diri kan. Ingat kan momennya si Levi tuh ngomong kan, give up your dream and die. Di saat itu dia bebas. Karena selama ini dia jadi budak dari mimpinya dia sendiri. Saat dia harus mati, saat dia maju udah mindlessly serang aja, itu dia bebas tuh. Makanya saat si Levi mau nyuntikin serum Titannya lagi, dia nolak kan. Gue gak mau, gue udah bebas. Gue gak mau terbudak lagi sama mimpi gue. Erwin tuh contohnya ya, sangat bebas. Itu justru ya itu yang bisa bebas karena lu bisa menolak mimpi lu, begitu. Karena lu tidak you're enslaved by your dreams gitu loh. Lu tuh mau ngapa-ngapain, gua harus mewujudkan mimpi gua gitu. Yang merenggut kebebasan lu tuh diri lu sendiri gitu. Anjing. Ya ini konteksnya baik lagi ya, biar tidak terpotong-potong sama orang ya. Ini konteksnya adalah ya karakter Erwin di AOT gitu. Kayaknya tuh dia tuh sangat itu kan, dia sangat menggebu-gebu banget untuk mencari tahu itu kan. Ini gue agak notice-nya lagi nih waktu mau operation retake wall Maria kan, yang dia di atas wall terus dia gini sendiri kan, kayak wah kan gue notice Levi kaget, kayak ini out of character nih si Erwin nih rasanya ya, dia kan tidak yang ekspresif yang gimana banget kan. Berarti ini Erwin udah segitunya sama mimpinya, dia udah terbudak banget dan mimpinya gitu. Makanya begitu dia mati dia rasanya bebas tuh, udah tidak terbudaki lagi oleh mimpinya. Dan Eren gak bisa. Malah Eren itu kan Eren berusaha bebas kan? Bener. Eren tapi ya akhirnya Indian berarti Eren bebas bro setelah dia mati bro. Akhirnya dia bisa terbuka kan sama teman-temannya. Dan akhirnya dia mencoba melakukan sesuatu yang bukan dari keinginan dia, bukan egonya dia sendiri. Akhirnya ya di ini later on the season ya, benar. Di endingnya kan. Eren dengan dia ingin kebebasan, dia akhirnya terikat dan terbudakkan oleh ego dan mimpinya sendiri. Soal itu ya, balik lagi Korra soal kebebasan. Dan bagaimana cara dia bisa, bagaimana cara dunia bisa mengakhiri circle of hatred gitu ya itu jawaban yang sangat sulit gitu kan menurut gue. Karena apa yang udah Eren lakukan gagal. Iya sih. Ditunjukin secara implisit gitu ya. Ya circle-nya tetap muter lagi, jalan lagi gitu. Jadi sebenarnya Indian Eren dapat nggak sih yang dia pengen? Nggak dapat yang dia pengen. Nggak dapat. Tapi dia dapat apa yang dia butuh. Damn, bener sih. Ya karena itu lagi sebenarnya, itu baik lagi ke ceritanya ya. Ini semua udah harus terjadi kan. Apa yang dia mau tuh doesn't matter nih buat ini ya, buat timeline-nya ya. Apa lu pengen apa enggak, doesn't matter, lu harus jalanin, ini harus terjadi gitu. Ya gitu sih menurut gue sih. Ini makanya sangat beda banget coy dengan dengan anime-anime shonen gitu loh. Kalau di anime shonen kan semua protagonis pasti dapetin kan ujung-ujung kan. Kayak mereka tuh dengan hard work, dengan semua kegigihan tuh pasti dapet. Seolah-olah mereka menulis ceritanya gitu, rasanya gitu kan. Kalau di AOT enggak. Ceritanya tuh udah ada. Lu ikutin gitu. Gitu sih maksud gue, kurang lebih. Ya, ada lagi yang gitu sih. Dan sepertinya bagaimana teman-teman yang udah nonton ending dari AOT, menurut kalian gimana? Yang gue pasti jamin adalah by the time of saat ini lagi
syuting sih ini belum keluar ya episodenya ya. Cuman gue yakin 100% Mappa pasti bagus banget sih endingnya. Iya. Gue percayakan. Kita percayakan lah ya. Kita percayakan. Ya, ini track recordnya bagus-bagus kok kemarin-kemarin. Ini sekarang Jujutsu Kaisen Shibuya Arc bagus banget. Shibuya Arc lit bro. Animasinya bagus banget. Bagus banget. Chainsaw Man bagus banget. AOT yang part 1 pun awal tahun bagus banget. Bagus. Dan gue yakin tidak mungkin Mappa membuat part 2 ini jelek gitu animasinya. Karena ini penting banget. Iya, apalagi fight scene-nya. Buset, gue gak bayangin deh yang di atas tengkorak itu ngelawan Titan dari semua Titan gitu. Terus tonjok-tonjokan sama Arbin gitu ya. Gila, gue gak ngebayangin sih. Ya, karena ini Just Cause Shooting belum tayang, kita teman-teman komen ya di bawah gimana rasanya. Iya, pasti 1,5 jam roller coaster of emotion tuh anjing. Iya. Anjir. Ya udah gitu aja kali ya teman-teman buat yang thank you yang udah buat nonton. Seperti yang kita lihat ya, kita sekarang udah pakai baju hitam karena habis ini kita mau melayat kerabat kita itu. Iya, kerabat kita ya karena yang haus kebebasan itu. Sudah saatnya dia. Iya. Ya udahlah ya, mau gimana. Iya. Ini harus terjadi semuanya. Kita sama seperti yang kayak kalau nggak salah tuh waktu manganya tamat tuh ada orang yang bikin perayaan membawa foto Eren ke gunung gitu loh. Apa ya? Serius? Serius kalau nggak salah di Jepang gitu kan. Dianggap kayak orang beneran ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Ya kita mau ikut lah. Siapa tahu di Indonesia dilakuin juga. Kita lihat aja nanti ya. Oke, teman-teman yang udah nonton, thank you yang udah nonton ya. Say bye-bye. Bye.